Mencintai wanita dan dunia adalah fitrah seorang manusia. Namun sejatinya, keduanya adalah ujian bagi kita, utamanya kaum lelaki. Bahkan Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari mengingatkan umat Islam bahwa wanita adalah fitnah terbesar untuk pria. Sayangnya, banyak lelaki yang bertekuk lutut oleh godaan wanita dan terbenam dalam lumpur yang dibuat setan. Belakangan ini marak profesi wanita pesanan atau mereka yang dapat disewa sebagai teman berkencan para pria. Mulai dari sekedar menghabiskan waktu bersama di tempat karaoke, makan siang bersama, hingga memuaskan hasrat seksual. Para wanita yang rela menjadi wanita panggilan ini pun berasal dari berbagai kelas sosial dan usia. Bermodal kecanggihan teknologi dan media sosial membuat proses transaksi menjadi lebih mudah. Faktanya, menurut Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi BKKBN, 63% remaja usia SMP dan SMA di 33 provinsi di Indonesia telah melakukan praktik perzinahan. Fakta yang memprihatinkan, di sebuah negeri yang ditempati 12,7% dari total muslim di seluruh dunia. Dan tak sedikit kasus perzinahan berdampingan dengan rentetan kasus kriminal yang mewarnai pemberitaan nasional, seperti kasus berikut yang akan terangkum dalam Mozaik Islam hari ini. Terkuaknya kasus Dede Alvin Sahrin pada tahun 2015 silam membuka kembali catatan kriminal yang melibatkan para wanita panggilan di Indonesia. Dede ditemukan tewas di kamar kos miliknya di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Wanita 26 tahun yang berstatus janda dengan anak satu ini dibunuh pria yang memesan dirinya sebagai pasangan berkencan. Wanita yang dikenal dengan nama Tata di media sosial ini ditemukan dengan mulut tersumpal kaos kaki dan belitan kabel di leher. Sejumlah barang berharga milik korban yakni 4 telepon genggam, uang jutaan rupiah, tablet, dan 2 laptop ikut lenyap bersama pelaku. Setelah penelusuran panjang, polisi berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Prio Santoso, yang juga pelanggan terakhir yang ditemui Dede. Selasa 12 Juli 2016, wanita tanpa busana ditemukan tewas secara mengenaskan di Hotel Ilista Koja, Jakarta Utara. Wanita bernama Alika ini diduga berprofesi sebagai wanita panggilan. Sehari setelah kejadian, Syahril Sigit, teman kencan Alika, dibekuk petugas kepolisian di Purwakarta. Pembunuhan telah direncanakan oleh pelaku lantaran ingin merebut sebuah sepeda motor, uang tunai, dan 2 unit ponsel milik korban. Seusai berhubungan intim, pelaku pun menghabisi nyawa korban dengan ditikam. Astagfirullah. Prosesi ngambil trofi kedua. Peristiwa pembunuhan wanita panggilan kali ini terkuak karena bantuan rekaman CCTV di apartemen Aston Marina, Ancol, Jakarta Utara. Farah Nikmah Ridallah, seorang karyawan bank swasta, menjadi korban pembunuhan sadis oleh teman kencannya, Calvin, pada Jumat 8 Juli 2016. Dengan imbalan 4 juta rupiah, Farah menemani sang pelaku selama semalam. Keesokan harinya seusai kembali berhubungan intim, pelaku melakukan aksi kejamnya. Pelaku membunuh Farah lantaran sakit hati atas perkataan yang mengejeknya. Setelah dipukul dan dicekik hingga tewas, pelaku memasukkan jasad korban ke boks plastik dengan alas scan spray. Jenazah kemudian diberi kapur barus dan dilakban rapi. Dengan menaruh boks di atas troli, pelaku berjalan keluar apartemen dan membuangnya di pinggir jalan tol Pantai Indah Kapuk. Kasus terbaru terjadi di Cipulir, Jakarta Selatan. Sama seperti pembunuhan Farah oleh Kelvin, kasus pembunuhan ini juga terungkap berkat video CCTV. Kejadian bermula saat Fajar dan Bella berkenalan melalui media sosial. Setahun lebih bermesraan lewat dunia maya, mereka pun akhirnya memutuskan untuk bertemu pada tanggal 1 Agustus lalu. Mereka membuat janji di sebuah hotel di Cipulir, Jakarta Selatan. Setelah memarkir motor, mereka pun check-in. Fajar memang datang dengan niat busuk, yaitu menggasak harta Bella. Fajar pun mencekoki Bella dengan minuman keras. Dalam keadaan mabuk, mereka pun berhubungan intim. Astagfirullah. Setelah itu, mereka berdua bertengkar karena Fajar menerima pesan singkat dari seorang perempuan. Bella yang merasa cemburu pun marah. Fajar yang kalap akhirnya mencekik Bella hingga meninggal. Setelah membunuh, Fajar menggasak telepon genggam, modem, dan uang milik Bella.
Fajar yang melarikan diri pun akhirnya ditangkap di Bekasi. Setelah diinterogasi, ternyata Fajar sudah beberapa kali menjebak perempuan lewat media sosial untuk kemudian diambil harta bendanya. Namun ia mengaku baru sekali ini melakukan pembunuhan. Pemirsa, melihat fenomena yang terjadi mengingatkan kita akan pertanda kiamat yang disebutkan dalam sebuah hadis. Tanda-tanda datangnya kiamat diantaranya, ilmu agama mulai hilang dan kebodohan terhadap agama merajalela. Banyak orang minum khamar dan banyak orang yang berzina terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. Faktor penyebab perzinahan adalah lemahnya iman seseorang yang diperkuat oleh dorongan dan godaan setan, baik yang berbentuk jin maupun manusia. Untuk itu kita sebagai umat beriman haruslah menjaga diri dari perbuatan zina. Mulailah dengan menumbuhkan rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian, menjauhi perkara yang menghantarkan diri pada perbuatan zina, seperti menjaga pandangan dengan baik, menjaga panca indera dari hal yang dilarang Allah, dan tidak berkhalwat antara lawan jenis tanpa mahram. Dan yang terpenting di antara semuanya adalah bekal ketakwaan. Dengan ketakwaan, Nabi Yusuf alaihissalam bisa menahan diri saat digoda oleh Zulaika, yang sangat cantik dan berkedudukan tinggi sebagai istri pejabat. Dan jangan lupa untuk senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman ini tetap teguh menghadapi godaan syahwat. Setelah itu, mereka berdua bertengkar karena Fajar menerima pesan singkat dari seorang perempuan. Bella yang merasa cemburu pun marah. Fajar yang kalap akhirnya mencekik Bella hingga meninggal. Setelah membunuh, Fajar menggasak telepon genggam, modem, dan uang milik Bella. Fajar yang melarikan diri pun akhirnya ditangkap di Bekasi. Setelah diinterogasi, ternyata Fajar sudah beberapa kali menjebak perempuan lewat media sosial untuk kemudian diambil harta bendanya. Namun ia mengaku baru sekali ini melakukan pembunuhan. Pemirsa, melihat fenomena yang terjadi mengingatkan kita akan pertanda kiamat yang disebutkan dalam sebuah hadis. Tanda-tanda datangnya kiamat diantaranya, ilmu agama mulai hilang dan kebodohan terhadap agama merajalela. Banyak orang minum khamar dan banyak orang yang berzina terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. Faktor penyebab perzinahan adalah lemahnya iman seseorang yang diperkuat oleh dorongan dan godaan setan, baik yang berbentuk jin maupun manusia. Untuk itu kita sebagai umat beriman haruslah menjaga diri dari perbuatan zina. Mulailah dengan menumbuhkan rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian, menjauhi perkara yang menghantarkan diri pada perbuatan zina, seperti menjaga pandangan dengan baik, menjaga panca indera dari hal yang dilarang Allah, dan tidak berkhalwat antara lawan jenis tanpa mahram. Dan yang terpenting di antara semuanya adalah bekal ketakwaan. Dengan ketakwaan, Nabi Yusuf alaihissalam bisa menahan diri saat digoda oleh Zulaika, yang sangat cantik dan berkedudukan tinggi sebagai istri pejabat. Dan jangan lupa untuk senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman ini tetap teguh menghadapi godaan syahwat.